Hi guys, I'd like to wish you all a happy New Year and all the best. Salah satu negara terkaya di dunia, Qatar, saat ini menjadi perhatian dunia berkat kesuksesannya menjadi negara penyelenggara Piala Dunia pertama di kawasan Timur Tengah. Selain terkenal dengan kemakmuran warga dan kualitas SDM penduduknya, salah satu seleb populer dari negara petrodolar itu adalah Moe Althani. Ia tak hanya terkenal dalam sejumlah komunitas, namun ia juga tampan, tajir, dan merupakan seorang pangeran. Cari tahu yuk, seberapa kerennya sih seorang Moe Althani dengan sederet status dan pencapaiannya. Hanya di tayangan eksklusif ini. Moe Althani memiliki nama lahir Syekh Muhammad bin Abdullah Althani. Ia adalah salah satu anggota keluarga House of Althani Qatar atau Wangsa Althani yang memerintah kerajaan Qatar saat ini. Selain itu, Moe Althani juga masih memiliki garis keturunan dari kerajaan Emirat Al-Qasimi dari neneknya. Al-Qasimi adalah wangsa yang berkuasa di negara bagian atau Emirat Sharjah, salah satu dari 7 emirat di Uni Emirat Arab. Pangeran ganteng 40 tahun ini lahir pada 16 Juni tahun 1982. Meski berpaspor Qatar, namun Althani lahir, tumbuh besar, berkarir, dan menetap di kampung neneknya itu. Moe Althani adalah putra dari Abdullah bin Muhammad Althani, salah satu aristokrat Qatar yang kini menjadi duta besar Qatar untuk Jerman. Ia pernah menjabat Menteri Luar Negeri dan mantan Ketua Dewan Direksi Grup Ooredoo dan CEO KIA. Moe Althani lulus dari American University of Sharjah dengan gelar Bachelor of Science serta menyelesaikan sekolah S2 di bidang pemasaran dan akuntansi dan Master of Business Administration juga di institusi yang sama. Punya gelar magister di bidang bisnis, Moe Althani kini adalah seorang pemimpin di Departemen Statistik dan Community Development Emirat Sharjah. Sharjah merupakan emirat atau negara bagian terbesar ketiga di Uni Emirat Arab yang letaknya tak jauh dari Teluk Persia dan Oman. Selain jadi pejabat, ternyata pria yang hobi olahraga ini juga menduduki posisi penting di perusahaan BUMN. Beberapa di antaranya adalah Direktur Sharjah Statistik Center dan Air Arabia. Di bidang wirausaha, Moe Althani adalah pendiri situs perjalanan musafir.com yang berbasis di Uni Emirat Arab. Tidak seperti tipikal anggota keluarga kerajaan yang cenderung tertutup, Moe Althani adalah sosok yang terbuka dan eksploratif. Ia menikmati capaian karir dan ambisi pribadinya dengan lugas dan bebas. Ia aktif di Instagram dengan 145.000 lebih followers. Ia pun cukup sering mengunggah aktivitas terkininya, termasuk untuk potret hobi dan gaya hidupnya yang berkelas dan terlihat jet set. Di bio Instagramnya, ia melabeli dirinya sebagai gambler. Predikat ini mengarah pada komunitas Gambal 3000. Ini adalah perkumpulan sejumlah nama besar dari perusahaan yang mencakup merek brand fashion hingga badan amal bersertifikasi. Mereka paling terkenal karena rally motor selebritas internasional tahunan sepanjang 3.000 mil yang berlangsung di Jalan Ubud. Tidak hanya itu, Althani juga masuk dalam salah satu perkumpulan penjelajah dan ilmuwan paling prestisius di dunia, yakni The Explorers Club. Ia pun memiliki beragam status, mulai dari pengusaha, pendaki gunung, filantropis, fotografer, dan olahragawan. Beliau juga adalah brand ambassador untuk Reach Out to Asia Rota, sebuah organisasi nirlaba swasta yang berkantor di Doha, Qatar, dengan misi mulia untuk meningkatkan kesadaran bahwa pendidikan adalah hak setiap orang. Rota terutama menjalani misi pendidikan di kawasan Asia, dan terutama di Timur Tengah. Nah, dalam sebuah misi penggalangan, ia pernah mengumpulkan $1 juta Amerika untuk proyek pendidikan di Nepal. Dari sekian aktivitasnya, Moe Althani paling dikenal atas reputasinya sebagai orang Qatar pertama yang mencapai puncak Gunung Everest.
Al-Thani juga adalah orang Qatar pertama yang mencapai 7 puncak tertinggi di 7 benua, mencapai kutub selatan, dan mencapai puncak tersulit di dunia yakni Amadublam yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya dan berlokasi di Nepal. Al-Thani mengaku memulai upaya menantang dirinya menaklukkan 7 puncak tertinggi di 7 benua itu sejak tahun 2009. Untuk bisa hatam dari satu gunung ke gunung lainnya, hingga genap 7 gunung, ia butuh waktu hingga 8 tahun. 7 gunung tertinggi di 7 belahan bumi yang berhasil ia daki adalah Gunung Everest Asia pada 22 Mei 2013, Gunung Aconcagua Amerika Selatan pada 5 Januari 2013, Gunung Denali Amerika Utara pada 2 Juni 2016, Gunung Kilimanjaro Afrika pada 25 Februari 2010, Gunung Elbrus Eropa pada 28 Agustus 2012, Gunung Vincennes Massif Antartika pada 25 Desember 2012, serta Gunung Kosciuszko Australia pada 11 Oktober 2012. Seperti keluarga kerajaan Timur Tengah yang kaya raya, penampakan hunian Muay Al-Thani yang misterius kontan bikin penasaran saat hanya terlihat sekilas. Kemegahan dan kemewahannya segera tercermin dari gerbang rumahnya yang lebih layak disebut kastil. Gerbangnya memiliki konsep minimalis khas Timur Tengah dan terinspirasi dari kastil abad pertengahan. Untuk bisa sampai ke kediamannya saja, setiap orang harus naik kendaraan saking luasnya. Sayangnya penampakan rumahnya tak terlihat jelas dan misterius karena video langsung mengarah ke garasi mobil. Koleksi kendaraan Sam Muay Al-Thani dalam garasi mencapai angka fantastis dari segi jumlahnya yang bisa terbilang ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2. Bukan hanya mengoleksi satu persatu, namun sepertinya sekelompok brand mobil miliknya punya beberapa seri. Di antaranya koleksi Ford Mustang, Land Rover, Bel Air, Mercedes-Benz, Maybach, dan masih banyak lagi. Seperti membeli kacang goreng, mungkin setiap ada seri terbaru terutama yang langka, sang pangeran akan gercep membelinya. Bukan cuma kuda besi saja yang dikoleksi Muay Al-Thani, kuda beneran juga banyak. Di bagian lain rumahnya, ia memiliki koleksi kuda yang ditempatkan pada semacam istal. Ya, di kandang terpisah, Al-Thani juga punya penangkaran kuda yang memelihara kuda-kuda kecil yang terpisah dari kuda yang sudah dewasa. Berkat dedikasi dan passionnya sebagai penjelajah dan penakluk 7 puncak tertinggi di dunia, Al-Thani berkesempatan muncul dalam film dokumenter The Seven Summit. Film ini mengetengahkan sekelompok pendaki pria dan wanita yang berjuang mencapai puncak Gunung Denali di Alaska. Dia juga tampil dalam film Seal of Approval. Tayangan non-fiksi tersebut menampilkan sejumlah pendaki dari Timur Tengah saat berupaya menaklukkan puncak Gunung Everest. Tampan, berdarah biru, punya usaha, kaya minta ampun, serta memiliki hobi tak biasa. Sayangnya tidak diketahui apakah Muay Al-Thani telah beristri di usianya yang telah matang. Apakah Muay Al-Thani the real pangeran berkuda impian kalian, guys?